lastulil firdausi ahla wala aqwa alan nari jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafilun dambil azimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timun suri dicampur sekoteng, ketemu lagi dengan santri yang ganteng. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala alaina bisyahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumin hadza ila yaumin nahudha. Amma ba'du. Alhamdulillah, di sore kali ini saya bisa tampil di hadapan para pemirsa, tentu dalam acara tausiah online ya, karena mungkin ini di berbagai penjuru juga sama, tidak hanya di Indonesia, juga tidak hanya di Miftahul Falah, semuanya sedang merasakan gimana ya, sedang merasakan ya pahitnya pandemi gitu. Sekolah ditutup, maksudnya tidak ada kegiatan, begitu juga pesantren dibatasi, bahkan kegiatan-kegiatan yang memang sudah direncanakan baik itu oleh pemerintah ataupun di sekolah-sekolah itu sangat terganggu sekali gitu. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa menyatukan doa untuk keselamatan kita semua, dan tentu untuk selalu berharap pandemi ini segera sirna. Hadirin sahabat Cahaya Mimpi Ramadan yang saya hormati, bagaimana puasanya? Selalu lancar? Bagaimana jam segini udah pada lapar belum? Ya, tentu ya, kalau di bulan Ramadan itu memang lapar. Kenapa? Ya karena kita tidak makan. Kalau di hari-hari biasa kita itu suka kalau siang itu beli bakso lah, atau kalau para wanita gitu lah, atau santriah lah, di sini selalu beli seblak atau apalah. Nah, kalau sedang puasa Ramadan, jadi ditahan dulu ya, ditahan dulu jajannya. Oke. Hadirin sahabat Cahaya Mimpi Ramadan yang berbahagia, kita selaku manusia biasa, tentu dalam segala aktivitas selalu menimbulkan, kalau tidak ibadah ya mungkin sayyi'ah gitu. Kalau tidak pahala ya tentu dosa. Nah, kita selaku umat manusia yang tidak luput dari namanya dosa, maukah dosa itu sengaja ataupun kehilapan kita, nah, maka kita harus senantiasa mencucikan diri, harus senantiasa kembali ke Allah. Dengan cara apa? Tentu dengan cara bertaubat gitu. Bulan Ramadan merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bagi Allah tidak istimewa ya, tapi kita selaku makhluk harus merasa istimewa akan kekuasaan Allah gitu ya.
karena Ramadan itu Allah yang takdirkan, karena Ramadan Allah yang ciptakan, maka kita harus memuji kepada Allah. Bulan Ramadan salah satu bulan yang Allah istimewakan karena di dalamnya terdapat kejadian-kejadian yang sangat luar biasa. Ada nuzulul Quran, proses diturunkannya Al-Quran. Itu Al-Quran pertama kali turunkan pada bulan Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 17. Tapi bukan 17 Agustus ya, itu kemerdekaan Republik Indonesia. 17 Ramadan. Ada juga sebagian ulama mengatakan bahwa di tanggal-tanggal ganjil itu merupakan malam Lailatul Qadar. Artinya malam lebih baik daripada 1000 bulan. Atau ada juga sebagian ulama di tanggal 21 khususnya gitu ya. Hadirin sahabat saya Mimpi Ramadan yang berbahagia, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, tentu itu mengandung kebaikan kalau memang hati dan pekerjaannya itu positif dengan maksud yang baik. Sebaliknya, apabila kita melakukan suatu pekerjaan, kemudian itu bisa juga ya kita terjerumus kepada dosa atau hal yang negatif. Nah, untuk membersihkannya tentu dengan taubat. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya gitu. Kalau kata Mas Tukul mah pertinyi ini ya. Pertanyaannya, apakah ketika kita bertobat Allah akan menerimanya? Apakah ketika kita bertobat, tobat kita betul-betul diterima oleh Allah? Nah, untuk jawabannya mungkin sebagian ulama ada yang memberikan keterangan. Salah satunya dalam kitab Kifayatul Azkiyah bahwa ada syarat-syarat untuk tobat yang mana tidak akan sah ya tobat tersebut ketika tidak ada syarat yang diberikan oleh ulama gitu. Apa saja ya? Utlub mata babin nadami muklian. Itu yang pertama, ketika kita bertobat harus bin nadama, harus menyesali apa yang kita perbuat. Kita setelahnya ingat bahwa ini perbuatan jelek, bahwa ini perbuatan tidak baik, kita harus segera menyesalinya. Ini tidak baik, saya menyesal telah melakukan ini gitu. Yang kedua, muqlian, harus mencopot atau meninggalkan perbuatan tersebut, segera meninggalkan. Yang ketiga ada utlub bantaba binadami muqlian wabitarki azmi dambi fima istakbala, harus komitmen, punya perjanjian kepada diri sendiri bahwa tidak akan mengulangi perbuatan dosa tersebut. Nah, itulah salah satunya. Jadi ada 3 ya. Kemudian wabaro'atu ya, selanjutnya baro'ah, kita harus lulubaran istilahnya kalau bahasa Sunda, harus saling memaafkan, istihlal, istirdo kalau itu hubungannya sesama manusia. Nah, itu jadi secara garis besar ketika kita bertobat, apakah kita sudah seperti itu? Apakah kita sudah menyesali? Apakah kita sudah betul-betul meninggalkan? Dan apakah kita sudah betul-betul berjanji kepada diri sendiri untuk tidak melakukan dosa tersebut? Nah, ya, kalau memang sudah seperti itu, kumpul syarat-syarat itu, insya Allah ulama mengatakan bahwa taubat kita akan diterima oleh Allah. Begitu juga dengan doa. Kenapa kok katanya Allah janjikan kita akan dimaafkan ketika kita berdoa? Gini aja ilustrasinya, kata Ustadz Abdul Somad ya. Jadi perumpamaannya, ketika kita berdoa apakah kita diterima? Tentu diterima. Cuma ada yang diutangkan, juga ada yang di cash gitu kan.
Kalau sekarang ya Allah saya minta ini, ada yang langsung dikasih, ada juga dikebelakangkan. Kenapa? Contohnya seperti ini. Anak kecil meminta sesuatu ke orang tua, ketika orang tua itu punya, pasti tidak akan yang jangan kepada anaknya. Artinya apa? Selalu diberikan. Begitu juga Allah. Ketika makhluknya meminta, Allah kasih, Allah kasih. Namun Allah juga punya pertimbangan. Ketika anak kecil minta ke orang tuanya, mah minta pisau, mah minta pedang, apakah orang tua akan ngasih? Orang tua juga berpikir dulu, pasti kalau dikasih ke anak kecil tidak tahu apa-apa, takutnya dipakai yang tidak baik lah sehingga melukainya. Begitu juga taubat. Kenapa Allah tidak kasih taubat? Tidak kasih doa, ya maaf, tidak mengijabah doa? Karena Allah sudah lebih tahu bahwa ya kita tidak akan mampu untuk memfungsionalkan harapan kita dengan baik. Contoh, kalau kita berharap suatu barang, Allah sudah tahu bahwa barang tersebut tidak akan bisa kita untuk mengendalikannya. Ya mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin sahabat Cahaya Mimbar Ramadan yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua termasuk taibin, orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah, juga selalu mempunyai kebiasaan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan dan mampu menunaikan sampai akhir bulan nanti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.